Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang materi pemikiran ekonomi dari Imam Al-Mahrizi. Saya, Gilang Aditya, dari perwakilan kelompok akan menyebutkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Dimas Putra Nugroho, yang kedua Aan Dimas Roliansyah, yang ketiga Muhammad Ridho Maulana, yang keempat Dandi Oki Prasetyo, yang kelima saya sendiri Gilang Aditya, yang keenam Fariza Awang Rosendra, yang ketujuh yaitu Faisal Adi Wirakusuma. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Nugroho. Pertama, saya akan menjelaskan tentang riwayat Imam Al-Makrizi. Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Karena itu, ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Makrizi. Ketika berusia 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Mamluk. Pada tahun 788 Hijriah atau 1386 Masehi, Al-Makrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Kemudian ia diangkat menjadi wakil qadi pada kantor Hakim Agung Mazhab Syafi'i, sebagai khotib di Masjid Jami Amr dan Madrasah Al-Sultan Hasan, dan juga menjadi imam Masjid Jami Al-Hakim dan guru hadis di Madrasah Al-Muayyadah. Pada tahun 811 Hijriah atau 1408 Masehi, Al-Makrizi diangkat sebagai pelaksana administratif wakaf di Kalaniyah sambil bekerja di Rumah Sakit An-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Asrafiyah dan Madrasah Iqbaliyah. Beberapa tahun setelah itu, Al-Makrizi kembali ke kampung halamannya di Barjuan, Kairo. Di sini ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Imam Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 9 Februari 1442 Masehi. Dandi Oki Prasetya akan menyampaikan pemikiran ekonomi menurut Al-Makrizi yang meliputi sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Menurut Al-Makrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Yang kedua, konsep daya beli. Uang menurut Al-Makrizi, percetakan uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Yang ketiga, implikasi penciptaan mata uang buruk. Menurut Al-Makrizi, penciptaan mata uang dengan kualitas yang akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menetapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Nama saya Dimas Roliansyah
NIM 2019-0430-108. Saya akan menjelaskan teori inflasi menurut Al-Maghrizi. Al-Maghrizi sendiri menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak dahulu hingga sekarang. Seperti halnya yang terjadi di Mesir, yaitu bencana kelaparan. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Al-Maghrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebab ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alami dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama, inflasi alamiah. Sesuai dengan namanya, inflasi ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Menurutnya, Al-Maghrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan yang dihasilkan bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan pemerintah terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan, sehingga harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya, sehingga transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Yang kedua, inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Maghrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasikan 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. 3 hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang yang fulus. Karya-karya Al-Maghrizi. Semasa hidupnya, Al-Maghrizi sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecil memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Syayal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum seperti kitab Al-Niza' wa Al-Tahsum Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Yang kedua yaitu buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Ilman bin Akhbar Mabi'at Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab Tarajim Muluk Al-Ghurb dan kitab Al-Dahab Al-Masbuk di zikir Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Syuzur Al-Uqud fi Zikr Al-Nuqud, kitab Al-Aqyal wal Auzan Al-Syar'iyah, kitab Risalah fi Al-Nuqud Islamiyah, dan kitab Ikhazah Al-Ummah bi Haish Al-Gumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Adiwira Kusuma, NIM 201904300081, ingin melanjutkan mengenai karya-karya Al-Maghrizi. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maghrizi yang berbentuk buku besar, Al-Syayal membagi menjadi 3 kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab Al-Qobaran Al-Bashir. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Durar Al-Mudi'ah fi Tarik Al-Daulah Al-Islamiyah. Kemudian ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti kitab Al-Mawa'id Al-I'tibar bi Zikr
Al-Kitab wa Al-Atsar, Kitab Itiqad Al-Hunafa bi Zik Al-Aimah Al-Fatimiyin Al-Khulafa, dan Kitab Al-Suluk lima Rifah Dual Al-Muluk. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal. Imam Al-Makriji mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Faktor inflasi alamiah. Inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Menurut Al-Makriji, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan barang tersebut. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Kemudian harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Yang kedua, inflasi karena kesalahan manusia. Imam Al-Makriji menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama. Menyebabkan yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Assalamualaikum, saya Fariza Awang hendak menyampaikan konsep uang yang dikemukakan oleh Imam Al-Makriji. Imam Al-Makriji mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, serta implikasi penciptaan mata uang yang buruk dan daya beli uang. Imam Al-Makriji membagi pemikirannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah dan fungsi uang bagi Imam Al-Makriji. Mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dikarenakan dengan adanya uang, manusia tentu dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Yang kedua, implikasi penciptaan mata uang yang buruk. Imam Al-Makriji menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Yang terakhir, konsep daya beli uang. Menurut Imam Al-Makriji, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya, sehingga akan terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat merugikan daya beli uang real akan mengalami penurunan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Makriji. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.